Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah mencapai tepi Onigashima, Kid dan Killer dikejutkan oleh perubahan awan yang sangat mendadak di sekitar mereka. Ternyata itu adalah ulah Big Mom. Dari kejauhan, Yonko itu terlihat terbang dengan energi petir yang besar. Lalu Kid pun berkata, "Ini gawat. Bukankah kita sudah menangkap si petir itu?" Di sini maksudnya adalah Zeus. Lalu kedua supernova itu berlari ke samping untuk menghindari serangan Big Mom. Namun hal itu sia-sia. Big Mom melesat dengan sangat cepat. Dengan energi petir yang besar, Big Mom berkata, "Ini saatnya percobaan. Tunjukkan kekuatanmu, Hera." Dan energi petir itu pun menjawab, "Baik, Mama." Ya, ternyata Big Mom sudah membuat sebuah homis baru yang berasal dari energi petir. Dia bernama Hera. Bentuk full Hera memang belum diperlihatkan, tapi dari bibirnya yang merona jelas terlihat jika dia adalah homis wanita. Nah, di sini ada hal menarik, yaitu sosok Prometheus belum terlihat. Padahal sebelumnya homis api itulah yang telah menyelamatkan Big Mom. Mimin jadi berpikir jika Hera berkaitan erat dengan Prometheus, tapi entahlah, belum dapat Mimin jelaskan lebih lanjut. Serangan dari homis Hera itu bernama Surugora. Itu adalah serangan yang dahsyat yang bisa membuat Kid dan Killer terpental jauh, sekaligus membuat lubang yang sangat besar di kastil Onigashima. Beralih ke atap Onigashima, di sini kotak yang membelenggu Zeus terlihat hancur. Hal itu karena kemampuan Kid melemah setelah terkena serangan dari petir Hera. Zeus pun jadi bebas. Dengan linglung, homis awan itu berusaha mencari Big Mom. Namun Law bisa membaca situasi. Dia segera memerangkap Zeus ke dalam roomnya agar Big Mom tak menemukan homis awan itu. Kemudian Law bertanya kepada Luffy, "Apakah bisa kuserahkan sisanya padamu, Mugiwara?" Luffy pun menjawab, "Iya." Nah, selanjutnya Law, Zeus, dan Zoro berpindah tempat ke dalam kastil Onigashima. Jadi tinggallah Kaido dan Luffy satu lawan satu. Di sini Kaido yang tadi tumbang sudah kembali berdiri. Dia terlihat bersemangat untuk meneruskan pertarungan. Di sisi lain, Luffy juga tak kalah semangatnya. Kedua petarung tangguh itu tersenyum sebelum melanjutkan pertarungan. Lalu pertarungan satu lawan satu pun dimulai. Luffy melancarkan pukulan dengan Hausoku Haki dan Kaido menghantamnya dengan Kanabo. Keduanya pun terpental, namun mereka segera melancarkan serangan lanjutan. Kaido mengayunkan Kanabo berbalut Hausoku Haki dan Luffy melakukan tendangan sendal jepit yang juga berbalut Hausoku Haki. Benturan energi yang besar terjadi di atap Onigashima, memunculkan kilatan cahaya energi yang menakjubkan. Namun sayang, pertarungan Luffy dan Kaido di chapter ini hanya diperlihatkan sampai di sini saja. Selanjutnya, scene berganti ke dalam kastil Onigashima, tepatnya di lantai 3. Di sini Kid dan Killer sudah kembali bangkit. Mereka berdua segera mencari Big Mom untuk mencegahnya kembali bergabung dengan Kaido. Namun tiba-tiba muncul Hawkins yang langsung mengayunkan pedang jeraminya. Dengan senyum sinis yang merendahkan, Kid berkata kepada Hawkins, "Apakah kau datang ke sini untuk menghentikan kami, pengkhianat?" Hawkins yang tak terima membalas perkataan Kid, "Sama sepertimu, aku juga ditipu oleh Apo, dan aku hanya menghindari pertarungan yang mustahil untuk dimenangkan." Lalu Hawkins menyatakan terkesan dengan Kid dan Killer karena bisa masih hidup walaupun sudah berani menentang Kaido. Selanjutnya, melihat situasi yang sulit, Killer mengambil keputusan untuk melawan Hawkins seorang diri, dan dia menyuruh Kid untuk meneruskan misinya terhadap Big Mom. Hawkins pun merasa diuntungkan dengan situasi ini. Dia berubah ke wujud monster jerami sambil berkata, "Kau telah membantuku. Jika melawan kalian berdua, aku tak punya kesempatan untuk menang." Kemudian Killer menghina Hawkins dengan menyebutnya sebagai anjing pesuruh sungguhan yang telah melayani Kaido dengan baik. Hawkins yang merasa terhina mulai naik pitam. Ukuran monster jeraminya semakin membesar. Lalu dia mengumumkan hasil prediksinya bahwa kemungkinan Killer akan mati di tangannya
adalah 92%. Killer pun tertawa. Dia menyatakan sama sekali tak percaya dengan prediksi Hawkins. Yang dia percaya hanyalah kekuatan. Setelah puas ngebacot, tampaknya mereka berdua akan mulai bertarung sungguhan. Tapi sayang pertarungan mereka tak diperlihatkan di chapter ini. Selanjutnya beralih ke lantai 2 Onigashima. Di sini ada rombongan utama yang sedang dikejar oleh Pac-1. Pac-1 yang sudah berubah ke mode hybrid jelas memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada mode full Zoan-nya, sehingga dia bisa menangkap ekor Komachio. Sementara itu Usopp dan Nami terus menghujani Pac-1 dengan berbagai serangan. Namun tak ada yang berhasil menjatuhkan pengguna Zoan Dino itu. Usopp pun mulai putus asa. Dia berkata, "Ada apa dengannya? Berapa banyak serangan yang harus kulakukan agar dia tumbang?" Dan Pac-1 yang percaya diri dengan daya tahan tubuhnya menyarankan agar mereka semua berhenti dan menyerah saja. Tapi Usopp dan Nami tentu tak mau, karena itu sama saja dengan cari mati. Dengan panik keduanya memukuli Pac-1 dengan tongkat mereka masing-masing. Di sisi lain Otama memberikan semangat kepada Komachio untuk terus berlari hingga ke aula utama, agar mereka bisa bergabung dengan pasukan Gifters yang sudah dikumpulkan oleh Speed. Di sini Otama hanya ingin dirinya berguna hingga dia tak memperdulikan resiko apapun yang akan dia tanggung. Nah, melihat kebulatan tekad Otama, Usopp dan Nami jadi terharu. Keduanya pun membulatkan tekad untuk mengawal Otama sampai tujuan. Usopp pun langsung menggunakan serangan Hana-Bihana. Serangan itu cukup efektif untuk menjatuhkan Pac-1. Namun ada resiko yang harus ditanggung, yaitu hawa panas yang muncul akibat serangan tersebut. Menurut Usopp, serangan Hana-Bihana sebenarnya adalah serangan jarak jauh. Tapi karena Usopp kehabisan peluru jarak dekat, dia terpaksa menggunakan serangan itu. Lalu selanjutnya Usopp menggunakan serangan Midoriboshi Boku Bokuri. Serangan itu dengan telak mengenai Pac-1 dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Usopp pun bersukacita merayakan keberhasilannya untuk menjatuhkan Pac-1. Namun keceriaan Usopp tak bertahan lama. Matanya melotot hingga hampir copot karena melihat Pac-1 masih kembali berlari untuk mengejar mereka. Lalu setelah itu Usopp dan Nami kembali terkejut setengah mati ketika melihat Big Mom muncul di hadapan mereka. Ketika itu sebenarnya Big Mom sedang mencari Kid, tapi perhatiannya beralih kepada Usopp dan Nami yang dikenali Yonko itu sebagai anggota kru Mugiwara. Namun situasi tegang itu seketika berubah jadi ceria ketika Otama memanggil Big Mom dengan sebutan Olin-chan. Lalu Big Mom pun dengan ramah menyapa Otama. Dia mengatakan, bukannya kau Otama? Mengapa kau ada di tempat berbahaya seperti ini?" Kemudian Tama kembali menjawab, "Aku mengkhawatirkanmu Olin-chan, karena kau tiba-tiba menghilang dari Udon." Nah, ternyata menurut Prometheus, jika di hadapan anak kecil, Big Mom akan menunjukkan sisi keibuannya. Dan beginilah hasilnya. Terlihat sosok yang ramah, terlebih lagi Otama juga adalah orang yang pernah menolongnya. Lalu Big Mom pun berterima kasih kepada Otama karena sudah menolongnya ketika dia hilang ingatan. Dan tak lupa rasa terima kasih Yonko itu juga tercurah kepada penduduk kota Okobore, terutama Otsuru. Karena walaupun miskin mereka mau berbagi dengan Big Mom dengan memberikan Oshiruko. Namun dengan sedih hati Otama mengatakan jika anak buah Kaido telah menghancurkan kota Okobore. Dan muncullah beberapa adegan flashback. Dalam adegan flashback itu diperlihatkan sosok Holdem yang sedang mengobrak-abrik kota Okobore. Lalu ada juga flashback perlakuan baik penduduk kota Okobore kepada Big Mom yang sedang hilang ingatan. Nah, setelah flashback berakhir, Big Mom tampak sangat marah. Dia tak terima karena anak buah Kaido sudah menyerang orang-orang yang telah menolongnya. Di sisi lain, Pac-1 sudah sangat dekat dengan rombongan Otama. Pengguna Zoan Dino itu pun berkata, "Hah, Big Mom ya, tahan mereka, jangan biarkan mereka lolos." Otama yang mulai ketakutan menyuruh Komachio untuk segera pergi dari tempat itu. Namun hal itu terlambat.
Paek-Hwan yang datang dengan wujud full Zoan sudah membuka mulutnya untuk menggigit Komachio. Beruntung di saat krusial itu Big Mom melakukan tindakan yang sangat mengejutkan. Sambil termenung dan menahan amarah yang meluap-luap, Big Mom berkata, "Hei kalian, di dunia bajak laut yang kotor ini pun tetap ada yang namanya balas budi." Perkataan Big Mom itu terlontar dengan lantang sambil melancarkan sebuah pukulan Hosoku Haki ke arah Paek-Hwan. Jelas pukulan Hosoku Haki dari Yonko Big Mom itu bisa membuat Paek-Hwan terluka cukup parah. Para Kroco Kaido terlihat terkejut melihat perilaku Big Mom. Lalu Kid dan Zeus juga bisa menemukan keberadaan Big Mom karena pukulan Hosoku Haki itu. Nah, menarik nih, mungkin aja di chapter depan Zeus akan kembali bertemu dengan Nami, dan mungkin ada hal menarik dari pertemuan mereka. Selanjutnya di panel terakhir ada Ulti yang tertegun melihat adiknya dihajar oleh seorang Yonko. Lalu apakah Ulti akan menyerang Big Mom? Ya, menurut kami sih begitu. Tapi tentu saja dia akan dikalahkan oleh Big Mom yang jelas jauh lebih kuat. Dan full review 1011 ini pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan, kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo.